sebelum masuknya bulan Ramadan untuk menentukan bulan Ramadan dulu orang raja-raja itu akan memanggil kadi dan mufti ini untuk berdiskusi. Kira-kira sidang isbat gitulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Kitabura Media YouTube channel. Malam hari ini tidak terasa sudah seminggu kita menjalankan ibadah puasa. Seperti biasa di malam hari ini saya ditemani oleh Bung Anto dari komunitas Historia Sulawesi Tengah. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang sejarah dan tradisi masyarakat Kaili dalam menyambut bulan Ramadan. Padahal sudah 7 hari kita ini. Sudah 7 hari, alhamdulillah. Alhamdulillah 7 hari. Taruhlah baru menyambut. Baru menyambut. Alhamdulillah 7 hari ini sudah bengkak perut sedikit. Ini yang berat ini. Yang penting tidak asam lambung saja. Itu yang dihindari sekali itu. Jadi Bung Anto, kita malam ini akan berdiskusi sedikit tentang sejarah, tradisi, bagaimana orang-orang Kaili khususnya di Lembah Palu ini dalam menyambut bulan Ramadan. Menarik itu ya. Tapi kayaknya tehnya kok ini enak juga kayaknya. Oh lupa, ini bukan cuma teh ini, ada kopi juga boleh di. Oh kayaknya atau di endorse ini? Oh, di endorse kayaknya. Oh, saya iya. coba dulu kalau begitu. Ini teh dan kopi produk dari Kitabura Cafe ya. Kitabura Cafe. Saya buka sampai masker. Lebih afdol kayaknya ketika. Ini saya rasa kayak di Turki ini begini. Narasa. Nah, sebelum kita lanjut, tetap like, share, dan komen di channel Kitabura Media. Lanjut yang tadi. Lanjut, kalau habis minum teh begini sudah habis minum teh juga sampai subuh kayaknya boleh. Sampai subuh. Apa kira-kira apa semua tradisi orang Kaili ini dalam menyambut bulan Ramadan, walaupun kita ini sekarang sudah 1 minggu. 1 minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bulan Ramadan saya pakai kopi dulu. Sudah 7 hari kita puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa kepada kawan-kawan yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terkait dengan diskusi kita malam ini yang dipantik dari Bung Mat Selengian ini tentang tradisinya orang Kaili, khususnya kita di Lembah Palu. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang kalau kita melihat di Jawa, di wilayah Sulawesi lainnya. Mulai dari sebelum bulan Ramadan, pada saat bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan itu ada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Terkait dengan awal bulan Ramadan itu biasa kalau orang Kaili itu ada istilah Nopana Guntuvula. Jadi Nopana Guntuvula itu biasanya kalau zaman kerajaan dulu kan di struktur kerajaan itu ada kadi gitu. Bahkan menurut beberapa sumber ada yang dikatakan mufti. Ini kan mengadopsi struktur pemerintahan di daerah-daerah yang kesultanan Islam gitu. Nah, apa gunanya kadi atau mufti di zaman itu? Jadi sebelum masuknya bulan Ramadan untuk menentukan bulan Ramadan dulu orang raja-raja itu akan memanggil kadi dan mufti ini untuk berdiskusi. Kira-kira sidang isbat gitulah kira-kira kalau zaman sekarang. Jadi ketika hitung-hitungannya sudah masuk, orang tua dulu itu kan mempunyai suatu kearifan lokal juga sebenarnya untuk melihat bulan. Karena memang
dari penanggalannya orang-orang tua dulu untuk melihat hari itu mereka berdasarkan bulan falakiyah tuh. Falakiyah. Dari situ biasanya setelah sang mufti atau kadi menyatakan besok atau lusa sudah harus puasa di bulan Ramadan, itu akan dibunyikan meriam. Nah, itu meriam itu langsung dibunyikan, langsung ditembakkan ke langit. Jadi istilah nopana guntuvula itu kan dalam bahasa Indonesianya itu menembak bulan tuh. Nah, setelah itu akan dibunyikan gong. Gong itu kalau yang meriam ini namanya lela. Lela ini dalam Laila tuh. Laila. Meriam kecil yang biasa ada di rumah Samson, raja. teman. Bukan Samson and Delilah. Kalau ada Samson and Delilah kayaknya bulu ketek kayaknya. Laila ini ketika dibunyikan dan itu pertanda bahwa besok orang malamnya akan sudah sahur. Subuhnya akan sudah sahur, malamnya sudah harus tarwih. Nah, setelah itu dibunyikan gong. Gong itu yang saya sebenarnya tidak dapat lagi gongnya, hanya dari beberapa cerita mengatakan bahwa ketika gong itu dibunyikan di Suraja, suaranya itu akan kedengaran sampai di sekitar Lolu, di seberang sungai itu kedengaran. Ya, sebenarnya kalau kita melihat sekarang kan bukan karena cuma gongnya besar atau apa, karena mungkin dulu penduduknya masih sangat kurang sedikit toh. Kemudian bangunan-bangunan yang menghalangi suara itu juga relatif tidak ada, dan kemudian hanya hutan dan pohon-pohon. Nah, ketika sudah itu orang-orang Kaili itu kemudian akan melaksanakan ibadah puasa. Tapi menariknya juga ada beberapa tulisan Kruid sebenarnya. Yang di Bare Esprekende, Dewi Toraja. Jadi dia mengatakan sebenarnya orang Kaili itu bukan orang yang menjalankan Islam secara kafah, menjalankan Islam secara sepenuhnya. Nah, sekarang ini kalau kita melihat orang-orang di Kaili juga ada kepercayaan seperti itu. Dari 30 hari puasa biasanya. Mereka akan puasa di hari pertama, tengah, dan akhir. Nah, itu sebenarnya bagian dari pengetahuan yang tidak tersampaikan secara utuh dan diterima secara utuh. Karena kalau kita melihat kan Islam itu akan di tanah Kaili itu mendapat pengajaran secara ilmu itu nanti di masanya guru tua, 1930. Nah, sebelumnya itu kan Dato Karama, kemudian Bulangisi, secara tarikat ya. Iya, itu dianu secara kesaktian. Dan yang seperti itu ya sudah biasa lah gitu. Ya, menarik. Saya menarik di tradisi Nopana Guntuvula ya. Pana Guntuvula. Dan di zaman itu atas rekomendasi dari kadi atau mufti di Kerajaan Palu. Nah, kalau kita telusuri secara kesejarahan, kadi atau mufti ini di sekitar tahun-tahun 1920-an itu sudah sebenarnya istilah itu saya berasumsi sebenarnya itu sudah ada di 1600-an. Kadi atau mufti ini ya. 1667 setelah peristiwa Bongaya itu, perjanjian Bongaya itu. Nah, seperti Komiu yang Karaeng tuh. Ini kan kemudian akan muncul struktur pemerintahan yang terpengaruh dari itu, dan kemudian ada strata sosial juga di masyarakat Kaili yang disebut dengan Karaeng. Nah, ini sebenarnya kira-kira menjadi faktor kemudian orang-orang Kaili itu berubah lah kira-kira, seperti ada muftinya, ada karaengnya, ada kadinya. Nah, dan kalau kita lihat sebenarnya ada berapa orang yang kita tahu waktu itu sempat menjadi kadi itu kan orang-orang yang belajar yang mempunyai pengetahuan tentang agama. Kadi ini kan sebenarnya orang yang mempunyai pengetahuan dan tentang hukum Islam yang bagus toh, karena dia akan dimintai pendapat dari raja untuk memutuskan perkara-perkara berdasarkan hukum Islam. Iya, kalau tidak salah di
dulu kadinya kerajaan Palu itu siapa? Ibrahim Pakumun. Iya, pernah Ibrahim juga. Iya, Ibrahim Pakumun dia. Oh, nah ini kemudian dari tadi kita bicara tentang tradisi no Panaguntu Vula. Kemudian ada juga tradisi Nolabe. Nolabe. Nolabe ini kalau di buku apa Bare Esprekende ya? Bare Esprekende. Tulisan yang Kruit tulis bahwa Islam tradisi tersebut sudah dilaksanakan pada akhir-akhir abad 19 sudah ada. Iya. Kalau membaca cara berpikirnya Kruit, berarti kita cara membacanya seorang etnograf kan. Iya. Dan saya sebenarnya di luar konteks dari Kruit menuliskannya dalam the Barea atau the West-nya. Iya. Saya sebenarnya memotret ini lebih luas, lebih jauh dari itu. Saya memotretnya ketika 1667 itu ketika Bung Aya. Oh, iya. Nah, karaeng-karaeng ini yang kemudian datang, apalagi daerah-daerah pesisir, Mamboro, Tawaili dan seterusnya itu. Bahkan kan kalau kita lihat sekarang Mamboro itu kan ada bisa disebut sebagai kampung karaeng sebenarnya kalau di Mamboro itu, karena dalam beberapa catatan memang daerah yang khusus diberikan kepada karaeng itu. Nah, di luar dari itu sebenarnya kedatangan karaeng diaspora yang Goa itu membawa serta bukan hanya diri tapi bukan cuma diri, fisik, tapi tradisi ajaran-ajaran juga tuh. Nah, itu saya rasa mengikuti dengan yang istilah Nolabe tadi itu. Bahkan sekarang seperti ini. Kalau kita melihat sekarang kan kemarin lah awal-awal puasa, sebelum puasa kan ada pawai obor. Iya. Nah, kalau di Kaili itu sebenarnya Nosulo kan namanya Nosulo itu. Nosulo itu tidak di awal biasanya. Biasanya Nosulo itu di akhir bulan. Nah, kalau ada di Gorontalo itu kan biasanya malam Lailatul Qadar dengan menyalakan lilin. Iya. Nah, kalau di Kaili itu sebenarnya di akhir-akhir Nosulo itu biasanya kan pakai damar. Iya. Dinyalakan. Itu tadi sama sebenarnya ketika karaeng dengan adat istiadatnya. Kan karaeng ini kan turunan langsung dari Nabi kan. Hanya saya Jalaluddin Al-Aidid. Kami kan turunannya Jalaluddin Al-Aidid. Jangan ditekankan Aididnya. Iya, betul. Jadi begini, ini menarik. Kita di Nolabe ini ada juga informasi atau pendapat lain mengatakan bahwa tradisi Nolabe ini khusus ini ada pengaruh Minang. Ya, kalau saya minum dulu ini. Oke, silakan. Ya, saya juga mau minum ini kayaknya. Mari kita minum sedikit. Mantap memang kita pura. Jadi tehnya kita pura. Tetap like, share dan subscribe Kita Pura Media. Oke, kita lanjut Nolabe tadi. Kami baca sudah kalau gitu. Iya, itu kan ada pendapat yang mengatakan bahwa tradisi Nolabe ini juga ada pengaruh dari Minang. Iya. Jadi ketika Dato Karama datang ke Lembah Palu ini, tradisi tersebut dibawa. Akhirnya dari bahasa Minang itu labai. Labai. Labai kemudian iya. Bukan lebay. Labai. Kemudian akhirnya berproses menjadi Nolabe. Ini bagaimana? Bisa jadi sebenarnya karena kalau kita juga membaca, kalau kita berdasarkan tulisannya Kruit yang di The West Toraja. Dia mengatakan bahwa ketika Dato Karama datang dengan 2 orang sementara berdiri, Poenggaris sudah berdiri di atas sejadah mungkin sementara sholat tuh, dan dia ajak ke kampungnya. Dato Karama tidak mau karena waktu itu masih ada babi berkeliaran, dan kemudian ketika anaknya sakit didoakan air kemudian sembuh, dan dia bernazar kalau sembuh mengikut Dato Karama pergi ke kampungnya, dan itu terjadi sebenarnya. Nah, ketika itu balik lagi, kan ini kita kan sebenarnya akan miss di generasi itu, generasi yang dibawa ikut serta ke Minang itu.
Nah dia balik lagi itu kan sudah ada percampuran antara orang Kaili dan orang Minang. Iya. Nah bisa jadi budaya Labe itu bisa masuk dari situ. Tapi saya percaya juga sebenarnya ada peran Karaeng-Karaeng itu yang datang kemari dengan Labe. Tapi memang kalau secara bahasa memang itu lebih ke Melayu. Lebih ke Melayu ya. Labai itu. Labai. Ya. Nah, Nopana Guntuvula, kemudian Nolabe. Apalagi kira-kira tradisi? Tradisi yang ada sekarang kalau orang bilang ngabuburit ya. Ngabuburit. Sebenarnya orang Kaili itu juga ada Nombalera puasa. Coba apa? Nombalera puasa. Nombalera puasa. Berarti itu dilaksanakan ketika mau dekat-dekat maghrib juga ya? Iya. Kalau dulu itu bagaimana bentuknya? Kalau kita kan sekarang kalau ngabuburit jalan-jalan atau apa biasa, ada yang juga suruh pacaran. Sebenarnya kalau dulu itu sebenarnya mengalihkan perhatian agar tidak merasa puasa sebenarnya. Iya. Bisa saja bekerja, bisa saja jalan-jalan. Nombalera itu artinya mengerjakan sesuatu supaya kita tidak terfokus ke puasa. Nilera puasa, Nombalera puasa. Dan itu sama sebenarnya dengan ngabuburit lah kalau istilahnya anak-anak sekarang tuh, generasi sekarang itu ngabuburit. Di Kaili itu ada Nombalera puasa. Tidak terasa sampai sudah mau buka gitu. Jadi setelah asar begitu dilaksanakan. Setelah asar menarik kita di kurang lebih 1 minggu puasa sekarang ini kita berdiskusi tentang sejarah dan tradisi orang Kaili dalam menyambut bulan Ramadan. Kira-kira yang di era sekarang ini masih ada tidak tradisi-tradisi yang kalau seperti Nopana Guntuvula itu kayaknya kalau pakai meriamnya saja sudah tidak ada juga. Nopana Guntuvula tidak ada. Kira-kira tradisi yang masih tersisa sekarang yang mungkin barangkali apa? Nolabe itu masih. Nolabe masih ya. Iya, Nolabe masih. Dengan apa pawai? Iya, Nosulo. Iya, Nosulo walaupun sudah ganti namanya. Sudah di awal. Pawai Obor. Pawai Obor sudah namanya. Dan dulu masih pakai damar, sekarang pakai. Oh, dulu pakai damar. Iya, saat itu sekarang pakai gas 3 kilo atau apa? Mahal juga. Oh, dulu pakai damar ya? Damar dulu. Iya. Damar itu bisa dibakar lama dia. Oh, begitu. Ya, ini informasi menarik. Jadi agar supaya informasi-informasi yang belum tersampaikan ke masyarakat, maka lewat Kita Pura Media ini tetap like, share, and komennya. Dan jangan lupa minum teh dan kopinya. Nah, kita lanjut juga. Apakah ada di dalam periode sejarah tersebut, kan ini tradisi tersebut itu kan tidak tercipta dengan sendirinya. Ya. Ada proses akulturasi budaya di dalam situ. Nah, ketika masuk periode kedatangan guru tua, Alherat, berkembangnya Alherat, bagaimana proses-proses tradisi itu mengakulturasi dengan sendirinya? Karena kan kita tahu sendiri kan yang sebelumnya tradisi itu kan tarekat. Kemudian Alherat masuk dengan konsep syariat. Nah, bagaimana apakah tradisi tersebut dihilangkan begitu saja atau bagaimana? Kalau kita melihat dari catatan sejarah lah kira-kira, seorang Said Idrus ini bukan orang yang gampang menghapus kebiasaan budaya, kemudian dengan agama kemudian menginjak budaya dalam bahasa saya kira-kira seperti itu. Kalau kita melihat contoh kecilnya lah, apa yang kita ributkan sekarang tentang Nobalia. Iya, ini yang paling nyata lah kira-kira di setelah 28 September 2018 ya. Iya.
kemarin kita bencana itu kan kita kemudian ribut tentang Balia, tentang adat istiadat yang dikatakan dalam tanda kutip syirik lah. Iya. Nah sebenarnya kalau ketika ditanya apakah Al-Herat itu atau guru tua itu datang kemudian ada yang terpinggirkan adat budaya, saya katakan tidak. Beliau ini adalah orang yang kemudian menyesuaikan adat istiadat itu untuk disesuaikan dengan agama agar tidak melenceng dari agama. Kalau kita bicara tentang Novunja, tentang Balia tadi itu kan ada beberapa perubahan sebenarnya ketika guru tua ini datang. Yang dulunya Balia itu dilaksanakan masih dari sebelum maghrib sudah dilaksanakan. Ketika beliau datang prosesnya itu dilaksanakan setelah sholat Isya. Kemudian dari berapa hari, 5 sampai 7 hari dilaksanakan, diakhiri dengan pembacaan doa selamat. Bersanji. Bersanji. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda contoh besar seorang soal habaib lah, guru tua ini datang tidak untuk menginjak budaya dengan agama, tetapi menyesuaikan budaya itu dengan agama. Ada banyak sebenarnya banyak contoh budaya-budaya yang sebenarnya Al-Herat ini datang kemudian memperkuat keimanan kita, bahkan menguatkan juga kebudayaan kita di tanah Kaili. Salah satunya dia ketika beliau juga mengawini seorang wanita Kaili itu. Iya, salah satu bukti bahwa beliau tidak serta-merta langsung datang hapus ini. Salah satu buktinya karena beliau juga menikahi gadis pribumi kembar. Ini menarik kita berbicara sejarah tradisi di Lembah Palu ini, khusus orang-orang Kaili. Nah, kalau kita ada juga tradisi yang ketika ini agak melenceng sedikit, ketika setelah hari raya kita punya tradisi juga yang bagaimana ya? Kalau saya sebenarnya baru dengar karena baru dilaksanakan beberapa tahun yang lalu itu Lebaran Mandura. Nah, kalau biasa di tempat-tempat lain itu Lebaran ketupat ya. Nah, kita ini Lebaran Mandura. Apakah tradisi ini memang tradisi atau ya baru dibuat? Sebenarnya ada yang kelupaan juga saya tadi. Iya. Ketika Komi bilang begitu, salah satu juga tradisinya orang Kaili itu ketika akan masuk bulan Ramadan itu dia Junusidayo. Berziarah kubur. Berziarah kubur, iya. Itu kan biasa juga dilaksanakan pada saat dan setelah Syawal. Iya, Syawal. Biasanya setelah sholat di masjid, sholat Id, kemudian kembali siram kubur. Nah, itu sampai sekarang masih dilaksanakan itu. Sampai sekarang masih dilaksanakan. Nudunusidayo. Iya. Ziarah kubur. Nah, sekaitan dengan Lebaran Mandura, Lebaran ketupat, bahkan Lebaran Burasa. Kan ada kan Lebaran Burasa? Sebenarnya Lebaran kuliner. Ini tidak salah sebenarnya, bagus juga tuh. Bagus juga, melestarikan kuliner lokal. Kan kalau kita melihat sebenarnya Mandura ini lebih identik sebenarnya dengan selatan sebenarnya. Iya, betul. Kan? Iya. Nah, itu yang saya katakan tadi, Karaeng itu datang bukan cuma datang dengan membawa dirinya. Nah, kalau kita lihat sekarang di Lebaran Mandura itu di mana? Di Kampung Baru tuh. Betul. Kampung Melayu tuh. Iya, Kampung Melayu. Di seputaran Boyantongo. Boyantongo. Nah, itu kampungnya. Iya, percampuran. Iya, itu Melayu. Kampungnya Karaeng itu. Tempatnya Karaeng. Iya. Di situ. Percampuran Bugis Melayu ya. Iya, di situ. Nah, ketika sekarang diadakan Lebaran Mandura di situ ya memang dasarnya kuat, akar sejarahnya yang kuat. Dan itu terjadi di awal-awal abad 20, 1900-an. Iya. Iya, betul. Menarik ini kita membicarakan tradisi sejarah dan tradisi orang Kaili di. Tapi ada makanan yang Komi masih tahu orang kali. Kalau pada dengan cucuru.
Oh itu makanan wajib itu kalau lebaran. Apalagi yang habis dibaca-baca Iya itu. memang kan dibaca itu kalau pada cucur itu. Oh, iya. Itu kan apa? Kalau dibilang kalau itu yang dimakan semua apa lari ke kita katanya. Iya. Komio yang Karaeng ini paham. Katanya toh, tapi belum juga terbukti juga. Tapi Komio kalau mau baca doa paling ambil telur duluan. Oh iya. Iya itu kayak tahu kenapa dari dulu begitu. Pasti ambil telur dulu. Telur duluan, Iya. diamankan duluan telurnya. Iya, sama apa Nomaulu tuh. Nomaulu, ya. Nomaulu kan telur juga. Karaeng juga itu, di bawah Karaeng tuh. Itu juga tradisi juga tapi ketika kita memperingati Maulid ya gitu. Nah, kita sekarang di bulan Ramadan ini sebenarnya ada banyak apa yang kita bisa diskusikan tentang sejarah, tradisi. Nah mungkin insya Allah barangkali boleh juga sekali-sekali tentang cerita guru tua. Untuk bagaimana karena rame di laman Facebooknya Historia ini rame orang bagikan tentang cerita-cerita keberkahan guru tua juga tuh. Iya. Boleh kayaknya nanti. Iya, nanti satu sesi lah kita bahas tentang karomah. Nah, saya sekarang menulis tentang itu masih sampai di 4 karomah. Mungkin sampai 10 sampai atau lebih dari itu nanti kita coba bicara di sini tuh. Iya. Apalagi kalau bisa didatangkan turunan beliau atau apa yang di sini nanti atau saksi yang bisa berbicara. Nanti Kanda Eka yang datangkan. Nah, kemudian juga ada tradisi ya itu agak melenceng lagi. Tuh di Lebaran itu ada juga tradisi Lebaran Arab. Juga sempat juga dalam sejarah juga ada beberapa arsip yang menunjukkan apa kegiatan apa Lebaran Arab. Iya, Lebaran Arab itu. Itu dasarnya sebenarnya ketika Raja Palu, Toma Isema itu, Yojokodi Toma Isema memplot-plot daerah itu berdasarkan etnis. Kan dia memplot daerah ini supaya gampang untuk mengkoordinasi bila terjadi permasalahan. Jadi ada kampung Banjar, kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya. Nah di kampung Arab ini kan Syekh Nasar toh, yang Tuan Nasar ini yang punya Nadoli sekarang itu. Nah dia di setiap berapa Syawal ya? Iya, setiap saya lupa kalau tidak salah seminggu setelah. Setelah ya. Iya. Berarti seperti sama dengan Lebaran Mandura itu ya. Lebaran Mandura bukan seminggu, kayaknya pas 5 hari. Iya, pasti bukan. Iya, kira-kira. Kalau Lebaran Mandura kan setelah puasa Syawal. Iya. Habis puasa Syawal langsung Mandura tuh. Kayaknya sekitar waktu itulah. Iya. Nah, beliau kemudian mengumpulkan orang di situ, kemudian membagi-bagikan rezeki itu. Nah, semua kemudian etnis Arab itu berkumpul di situ. Makanya kalau kita dalam arsip menemukan beberapa frame, termaksud guru tua di situ duduk bersama-sama di foto di rumah kediamannya Tuan Nasar, Syekh Nasar ini tuh, Al-Amri. Nah itu sebenarnya bagian dari plottingnya raja itu. Dan kan memang dalam Islam itu setelah Ramadan Syawal orang puasa lagi tuh, puasa Syawal lagi. Nah dari situ itu ada antara waktu kemudian ada tradisi-tradisi baru yang dibangun lah seperti itu. Yang kemudian seperti tadi itu Lebaran Mandura, Lebaran Burasa, termasuk Lebaran Arab tadi itu. Iya. Berarti memang dalam sejarah memang tradisi yang dilaksanakan oleh orang Kaili di Lembah Palu ini memang sejak dulu sudah ada. Orang Kaili ini kan orang yang cepat sekali beradaptasi dengan budaya yang datang. Iya betul. Iya. Jadi orang Kaili kalau ke Jakarta 1 hari sudah berubah logatnya, Pak. Padahal ada kelor di gigi. Sama tuh kalau orang saudara-saudaranya di kampung barunya kita di kampung baru sana kan dia punya aksen itu Arab-Araban gitu. Iya.
Iya, karena Termasuk kearifan lokal tendenya, kira-kira seperti itu. oh betul, karena itu sudah memang percampuran, Iya, itulah kearifan lokal. Kearifan lokal, makanya satu juga tradisi juga kalau tidak salah tende juga ini. Oh iya. Saya bukan menyebutnya kearifan lokal, Bang. Kejeniusan lokal. Ini bisa dimanfaatkan Iya, untuk banyak hal. untuk banyak hal. Positif dan negatif. Iya. Sangat menarik malam hari ini. Jadi kita minum lagi barangkali. Minum. Kayaknya saya tambah ini ini tehnya ini. Ini mantap. Jadi budaya barunya kita ngeteh. Iya. Jadi biasa kalau ngeteh ini ngue. Temannya ngeteh ngue, ngopi. Oh ngue, kue. Ngue. Saya ngau. Jadi masih banyak sebenarnya yang kita ingin diskusikan tentang khusus tentang sejarah, tradisi, tapi kita agak simpan juga sedikit karena insya Allah ada waktunya kembali karena masih berapa minggu lagi kan kita masih menjalankan ibadah puasa. Tapi saya pernah menarik juga, Sufumat. Saya pernah dapat buku yang isinya itu tentang niat puasa dalam bahasa Kaili. Iya itu menarik itu sempat itu itu menarik. Iya menarik. Termasuk niat sholatnya, niat berbuka puasanya. Jadi dirapel kan? Iya dirapel. Jadi budaya Kaili itu kan yang itu tadi. Kalau kita berbicara fase masuknya Islam itu ada fase masuk Islam dengan kesaktian. Iya. Tidak dengan ilmu, keilmuan lah kira-kira seperti itu. Iya, bahkan dulu itu kan yang bismillah akhirnya berubah jadi Sumilah. Tetapi itu akhirnya menjadi kekayaan kosakatanya Kaili. Iya. Menarik itu. Iya, tentang itu bagaimana itu? Ya, itu kan sebenarnya akhirnya saya paham bahwa agama atau Islam itu tidak ditentukan berdasarkan lafalan Arabnya. Iya. Langgam-langgamnya itu orang Kaili bisa juga berniat dengan bahasa saya, asal jangan dipakai di dalam sholat. Kira-kira seperti itu dia punya bahasan. Nah, orang tuanya kita dulu itu mengajarkan anak-anaknya berpuasa itu dengan itu. Jadi dia yakumu puasa ribu bulan Ramadan. Masih ada itu kan yang ada bukunya. Jadi dia satu kali niatnya di awal, setelahnya itu dia tidak niat lagi. Dia tidak niat lagi. Makanya ada tadi itu yang saya katakan di awal, ada dia puasa di tengah, di awal, di tengah, di awal, tengah dan akhir. Dia berpandangan bahwa itu menjadi representasi puasa 30 hari itu dengan 3 puasa itu. Jadi itu memang betul-betul memang kearifan lokal memang. Dan sebenarnya agama ini tidak ribet. Islam ini tidak ribet karena disesuaikan dengan ketika di daerah tersebut dengan adat istiadat yang berkembang dan disitulah sebenarnya Islam itu hadir dengan perkembangannya juga. Saya tidak mau katakan itu benar. Iya. Tapi saya hanya mau mengatakan poin yang saya ingin katakan bahwa pada saat itu orang Kaili itu menerima dari apa yang diajarkan sama dia dengan ketidaksempurnaan. Dan ketika guru tua masuk, betul. Itu disempurnakan. Bisa jadi ketika Imam Lapeo, Bulangisi masuk ke Tawaili itu juga disempurnakan. Tetapi ada fase-fase ketika secara historis, secara sosiolog dan etnograf, Islam itu masuk ke sini tapi dengan ketidaksempurnaan seperti bacaan, lafalan dan perilaku dan seterusnya. Tapi dia sempurna masuk dalam hati. Menarik sekali. Dan tetap jangan lupa like, share dan komen kita Pura Media. Karena lewat proses tersebut diskusi-diskusi kita begini ini akan berkembang. Dan gimana sudah boleh ini kan insya Allah kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya dengan diskusi dengan tema diskusi yang baru lagi.
Tapi puasanya kami full ini toh? Oh alhamdulillah. Saya kira buka setengah hari. Oh jangan jangan sampai. Oke. Jangan sampai berkembang ini diskusi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.